Hai semuanya, tidak semua yang ada di kepala perlu keluar lewat mulut. Ada kalanya diam justru menyelamatkan kita dari masalah yang tidak perlu, menjaga hubungan tetap utuh, dan membuat hidup terasa lebih ringan. Ada satu hal yang sering luput dari kesadaran banyak orang, yaitu anggapan bahwa kejujuran selalu harus diucapkan, kapanpun dan kepada siapapun. Padahal dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua hal yang kita pikirkan atau rasakan wajib dibagikan kepada orang lain. Judul tulisan ini bukan ajakan untuk menjadi palsu, munafik, atau tidak jujur, melainkan pengingat bahwa kebijaksanaan dalam berbicara sama pentingnya dengan keberanian untuk berkata jujur. Kita hidup di dunia yang dipenuhi interaksi, komentar, penilaian, dan reaksi. Setiap kata yang keluar dari mulut kita punya dampak, baik kecil maupun besar. Kadang dampaknya langsung terasa, kadang baru muncul lama setelah kata itu terucap. Banyak konflik, hubungan yang retak, bahkan penyesalan panjang berawal dari kalimat yang sebenarnya tidak perlu diucapkan. Kita semua pasti pernah mengalami momen di mana setelah berbicara, muncul rasa ingin menarik kembali kata-kata tersebut, sambil berpikir, tadi kenapa harus ngomong begitu ya? Dari sini kita bisa belajar bahwa menahan diri bukan tanda kelemahan, justru seringkali tanda kedewasaan. Ada hal-hal yang lebih aman disimpan di dalam diri, diproses sendiri, atau dibicarakan hanya dengan orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Dalam pergaulan sehari-hari, seringkali kita terdorong untuk mengomentari hidup orang lain, entah karena merasa lebih tahu, lebih berpengalaman, atau sekedar ingin terlihat peduli. Misalnya, ketika melihat pilihan hidup seseorang yang berbeda dari standar umum, muncul dorongan untuk berkata, "Kalau jadi kalian, seharusnya begini," atau "Pilihan itu salah." Kalimat seperti ini mungkin terdengar biasa, bahkan niatnya bisa jadi baik. Tetapi bagi yang mendengar, itu bisa terasa seperti penghakiman. Kita lupa bahwa setiap orang punya konteks hidup, latar belakang, dan pergulatan yang tidak selalu terlihat dari luar. Mengucapkan penilaian atas hidup orang lain seringkali tidak membawa solusi, justru menambah beban. Ada hal-hal yang tidak perlu diucapkan karena tidak diminta. Nasihat yang tidak diminta seringkali hanya akan menjadi kebisingan. Diam dan mendengarkan kadang jauh lebih membantu daripada 1000 kata yang terdengar bijak di kepala kita sendiri. Hal lain yang sering tidak perlu diucapkan adalah membanding-bandingkan. Entah membandingkan diri sendiri dengan orang lain, atau membandingkan seseorang dengan orang lain di depannya. Kalimat seperti, "Si A saja bisa, masa kalian tidak?" Atau, "Dulu orang lain lebih menderita dari ini," seringkali dimaksudkan untuk memotivasi. Namun kenyataannya, perbandingan jarang melahirkan semangat. Yang sering muncul justru rasa tidak cukup, malu, atau marah. Setiap orang punya kapasitas, tempo, dan tantangan yang berbeda. Ketika kita mengucapkan perbandingan, kita sedang meremehkan perjuangan yang sedang dijalani orang tersebut. Tidak semua luka bisa disembuhkan dengan logika perbandingan. Ada luka yang butuh dipahami, bukan ditandingkan. Kita juga sering merasa perlu mengungkapkan semua isi hati, termasuk kekecewaan, kemarahan, dan kekesalan, tepat di saat emosi sedang memuncak. Padahal kata-kata yang lahir dari emosi jarang membawa kebaikan. Saat marah, lidah bergerak lebih cepat daripada pikiran. Kalimat yang terucap bisa tajam, menyakitkan, dan sulit ditarik kembali. Ada perbedaan besar antara jujur dan meluapkan emosi tanpa kendali. Tidak semua kemarahan perlu diumbar. Ada kemarahan yang perlu diendapkan dulu, dipahami dulu sumbernya, baru kemudian jika memang perlu, dibicarakan dengan kepala dingin. Mengatakan semua yang dirasakan saat emosi tinggi, seringkali hanya memindahkan beban dari diri kita ke orang lain, tanpa benar-benar menyelesaikan masalah. Selain itu, ada hal-hal pribadi yang tidak selalu aman untuk diceritakan ke sembarang orang. Di era media sosial, banyak dari kita terbiasa membagikan hampir semua aspek hidup, dari kebahagiaan hingga kesedihan terdalam. Padahal tidak semua orang yang mendengar cerita kita benar-benar peduli. Ada yang sekedar ingin tahu, ada yang ingin membandingkan, bahkan ada yang diam-diam merasa senang melihat kita jatuh. Mengucapkan terlalu banyak tentang rencana hidup, mimpi besar, atau masalah pribadi kepada orang yang salah bisa berujung pada kekecewaan. Bukan karena mimpi itu salah, tetapi karena tidak semua telinga layak mendengarnya. Menjaga privasi bukan berarti tertutup, melainkan bentuk perlindungan diri. Ada hal-hal yang cukup disimpan, dipupuk dalam diam, hingga waktunya tiba untuk terlihat. Kata-kata yang merendahkan diri sendiri juga sering diucapkan tanpa sadar dan sebenarnya tidak perlu. Kalimat seperti, "Kita memang bodoh,"
kalian memang tidak pernah bisa, atau sudah pasti gagal. Mungkin terdengar seperti candaan atau bentuk kerendahan hati. Namun kata-kata itu punya kekuatan. Apa yang sering kita ucapkan, lama-lama bisa kita percayai. Ketika kita mengucapkan hal negatif tentang diri sendiri di depan orang lain, kita sedang memberi izin untuk dunia memperlakukan kita sesuai dengan kata-kata tersebut. Tidak semua kelemahan perlu diumumkan. Mengakui kekurangan pada diri sendiri itu penting, tetapi mengumumkannya tanpa tujuan yang jelas hanya akan memperlemah posisi kita, baik di mata orang lain maupun di mata diri sendiri. Ada pula kebiasaan mengungkit masa lalu orang lain, terutama kesalahan yang sudah berlalu. Ini termasuk hal yang sebaiknya tidak diucapkan, kecuali benar-benar diperlukan untuk tujuan yang membangun. Mengingatkan orang pada kesalahan lamanya, apalagi di depan umum, jarang membawa kebaikan. Setiap orang berhak atas kesempatan untuk berubah, tanpa terus dibayangi oleh versi lama dirinya. Ketika kita terus mengungkit masa lalu, kita sedang mengurung orang tersebut di dalam kesalahan yang mungkin sudah mereka sesali. Kata-kata semacam ini seringkali hanya memuaskan ego sesaat, tetapi meninggalkan luka yang panjang. Dalam hubungan dekat, baik pertemanan, keluarga maupun pasangan, ada kata-kata yang sering terucap tanpa disadari dampaknya. Misalnya membandingkan dengan orang lain, meremehkan usaha yang sudah dilakukan, atau mengungkit pengorbanan sendiri. Kalimat seperti, dulu sudah banyak berkorban, tapi kalian begini, mungkin terdengar jujur, tetapi seringkali terasa seperti manipulasi emosional bagi yang mendengar. Ada perbedaan besar antara jujur dan menyalahkan orang lain. Tidak semua rasa lelah perlu diungkapkan dengan cara menyudutkan orang lain. Kadang memilih kata yang lebih tenang dan fokus pada perasaan sendiri jauh lebih efektif daripada menumpahkan semuanya sekaligus. Kita juga sering merasa perlu selalu punya opini tentang segalanya. Ketika ada isu, keputusan atau pilihan orang lain, muncul dorongan untuk berkomentar. Padahal tidak punya pendapat bukanlah dosa. Diam bukan berarti bodoh atau tidak peduli. Justru dalam banyak situasi, diam adalah pilihan paling aman dan bijak. Mengucapkan opini yang belum dipikirkan matang hanya demi terlihat pintar atau relevan, seringkali berujung pada kesalahpahaman. Tidak semua hal butuh reaksi. Tidak semua percakapan butuh kontribusi dari kita. Ada juga kebiasaan mengumbar keluhan secara berlebihan. Mengeluh itu manusiawi, tetapi ketika setiap percakapan diisi dengan keluhan yang sama, berulang, tanpa usaha untuk berubah, itu bisa melelahkan orang lain. Tidak semua keluhan perlu diucapkan ke semua orang. Ada keluhan yang lebih baik diolah menjadi refleksi, bukan diumumkan. Ketika kita terus-menerus mengeluh, tanpa sadar kita sedang membentuk citra diri sebagai orang yang selalu tidak puas. Ini bukan hanya mempengaruhi cara orang lain memandang kita, tetapi juga cara kita memandang hidup itu sendiri. Hal lain yang sering tidak perlu diucapkan adalah janji yang belum tentu bisa ditepati. Mengucapkan janji itu mudah, tetapi menepatinya tidak selalu demikian. Banyak kekecewaan lahir bukan karena niat buruk, melainkan karena janji yang diucapkan terlalu cepat. Kadang kita ingin menyenangkan orang lain, ingin terlihat bisa diandalkan, lalu mengucapkan, pasti, tenang saja, atau akan beres. Padahal di dalam hati sendiri belum yakin. Mengurangi janji dan memperbanyak tindakan jauh lebih baik daripada sebaliknya. Kata-kata kosong hanya akan menumpuk ekspektasi yang pada akhirnya bisa runtuh. Dalam konteks bercanda, ada juga batas yang sering dilanggar. Tidak semua candaan itu lucu bagi semua orang. Candaan yang menyinggung fisik, latar belakang, atau pengalaman pahit seseorang seringkali dibungkus dengan kalimat, kan cuma bercanda. Padahal, rasa sakit tetap rasa sakit, meski dibungkus tawa. Ada hal-hal yang tidak perlu diucapkan, meskipun niatnya bercanda. Kepekaan jauh lebih penting daripada keinginan untuk terlihat lucu. Kita tidak pernah benar-benar tahu luka apa yang sedang disembunyikan seseorang di balik senyum mereka. Mengomentari penampilan fisik orang lain juga termasuk hal yang sering diucapkan tanpa dipikirkan dampaknya. Entah itu soal berat badan, warna kulit, bentuk tubuh, atau hal-hal lain yang sering kali di luar kendali seseorang. Komentar seperti ini jarang membantu. Bahkan pujian sekalipun, jika disampaikan dengan cara yang salah, bisa terasa seperti tekanan. Tidak semua perubahan fisik perlu dikomentari. Kadang, diam adalah bentuk penghargaan terbaik. Ada pula kebiasaan membocorkan rahasia orang lain, dengan alasan ingin berbagi cerita atau merasa itu bukan masalah besar. Padahal, kepercayaan adalah hal yang rapuh. Sekali rusak, sulit diperbaiki.
Tidak semua cerita yang kita dengar berhak untuk kita teruskan. Menjaga rahasia adalah bentuk tanggung jawab moral. Mengucapkan sesuatu yang bukan hak kita untuk diucapkan bisa merusak hubungan, bahkan menciptakan masalah yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kita juga sering mengucapkan kalimat yang meremehkan proses orang lain. Misalnya, ketika seseorang sedang berusaha bangkit, lalu kita berkata, "Ah, itu mah gampang." Atau, "Kenapa lama sekali?" Setiap proses punya ritme sendiri. Apa yang terasa mudah bagi kita bisa jadi sangat berat bagi orang lain. Mengucapkan kalimat semacam ini tidak akan mempercepat proses, justru bisa membuat orang tersebut merasa tidak dihargai. Dukungan tidak selalu harus berupa kata-kata besar, kadang cukup dengan tidak meremehkan. Pada akhirnya, belajar untuk tidak mengucapkan hal-hal tertentu bukan berarti menjadi orang yang dingin atau tidak peduli. Justru sebaliknya, ini tentang kepedulian yang lebih dalam. Kepedulian untuk tidak menambah beban orang lain, untuk tidak melukai dengan kata-kata yang sebenarnya bisa ditahan, dan untuk menjaga hubungan tetap sehat. Kata-kata punya kekuatan, mereka bisa menguatkan, tetapi juga bisa menghancurkan. Kita semua punya pilihan setiap kali akan berbicara. Apakah kata ini perlu? Apakah kata ini membantu? Dan apakah kata ini disampaikan pada waktu yang tepat? Hidup akan terasa jauh lebih tenang ketika kita mulai menyaring apa yang ingin diucapkan. Tidak semua pikiran harus menjadi suara. Tidak semua perasaan harus menjadi kalimat. Ada kelegaan tersendiri saat kita sadar bahwa diam bukan kekalahan, melainkan ruang untuk bernafas. Dengan memilih kata-kata yang benar-benar perlu, kita memberi ruang bagi diri sendiri dan orang lain untuk tumbuh, tanpa tekanan yang tidak perlu. Ketika kita berhenti mengucapkan hal-hal yang tidak perlu, kita akan lebih mudah mendengar. Mendengar bukan hanya dengan telinga, tetapi dengan empati. Kita mulai paham bahwa setiap orang membawa cerita masing-masing, dan tidak semua cerita butuh komentar. Ada yang hanya butuh ditemani dalam diam, ada yang hanya butuh didengarkan tanpa solusi. Ada yang hanya butuh ruang untuk menjadi dirinya sendiri tanpa dihakimi. Belajar menahan ucapan juga membuat kita lebih jujur pada diri sendiri. Kita jadi lebih sadar mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya dorongan ego sesaat. Kita jadi lebih selektif, lebih tenang, dan lebih bertanggung jawab atas setiap kata yang keluar. Dunia tidak akan runtuh hanya karena kita memilih diam. Justru seringkali, dunia di sekitar kita menjadi lebih damai karenanya. Tulisan ini bukan tentang membungkam diri, melainkan tentang memilih. Memilih kata yang membangun, memilih diam ketika kata hanya akan melukai, dan memilih bijak dalam setiap percakapan. Karena pada akhirnya, apa yang tidak kita ucapkan seringkali sama pentingnya dengan apa yang kita katakan. Ketika kita memahami ini, hidup bersama orang lain akan terasa lebih ringan, lebih hangat, dan jauh dari penyesalan yang tidak perlu. Seringkali kita merasa bersalah ketika memilih untuk tidak mengatakan sesuatu, seolah-olah diam adalah bentuk pengkhianatan terhadap kejujuran. Padahal, kejujuran tanpa kebijaksanaan bisa berubah menjadi ketajaman yang melukai. Ada kalimat-kalimat yang secara teknis jujur, tetapi secara emosional tidak perlu. Misalnya ketika kita tahu sesuatu tentang seseorang yang jika diucapkan hanya akan menambah beban tanpa memberi jalan keluar. Menyampaikan semua kebenaran mentah-mentah bukan tanda keberanian, melainkan seringkali tanda ketidakmampuan mengelola empati. Kebenaran yang baik pun butuh waktu, konteks, dan cara penyampaian yang tepat. Tidak semua fakta harus diumumkan, tidak semua isi kepala harus dibagikan. Diam dalam kondisi seperti ini bukan berarti berbohong, tetapi memilih untuk tidak melukai. Ada pula kebiasaan mengucapkan rasa iri atau kecemburuan secara spontan, dengan dalih kejujuran perasaan. Kalimat seperti, "Jujur saja kita iri melihat kalian." Mungkin terdengar tulus, tetapi bagi yang mendengar, itu bisa terasa canggung atau bahkan membebani. Tidak semua perasaan harus menjadi konsumsi orang lain. Ada perasaan yang lebih sehat jika diproses sendiri, dipahami akarnya, lalu diubah menjadi motivasi, bukan diumumkan begitu saja. Mengungkapkan iri tanpa refleksi seringkali tidak menyelesaikan apapun, selain menambah jarak dalam hubungan. Dalam percakapan sehari-hari, kita juga sering mengucapkan kalimat yang terlalu cepat menghakimi situasi orang lain. Ketika seseorang bercerita tentang masalahnya, lalu kita langsung berkata, "Itu salah kalian sendiri," atau "harusnya dari awal begini." Kalimat seperti ini mungkin terasa logis, tetapi jarang membantu. Pada saat seseorang berbagi cerita, yang dibutuhkan seringkali bukan analisis instan, melainkan rasa dipahami.
Mengucapkan penilaian terlalu cepat hanya akan membuat orang menutup diri. Ada hal-hal yang tidak perlu diucapkan, terutama ketika kita belum benar-benar mendengar dengan utuh. Kita juga sering mengungkapkan ketakutan pribadi secara sembarangan, terutama ketakutan tentang kegagalan atau masa depan kepada orang-orang yang justru gemar meremehkan. Kalimat seperti, takutnya nanti tidak jadi apa-apa, yang diucapkan di lingkungan yang salah bisa berubah menjadi ramalan yang melemahkan. Bukan karena ketakutan itu salah, tetapi karena telinga yang mendengarnya tidak siap memberi dukungan. Ada ketakutan yang lebih aman jika disimpan, diolah pelan-pelan, atau dibicarakan dengan orang yang benar-benar mampu mendengarkan tanpa menghakimi. Tidak perlu juga mengucapkan semua detail konflik kepada semua orang. Ketika kita berselisih dengan seseorang, dorongan untuk menceritakan versinya kemana-mana seringkali muncul. Kita ingin didukung, ingin dibenarkan. Namun semakin banyak orang yang dilibatkan, semakin rumit masalahnya. Cerita yang beredar bisa berubah, disalahpahami, dan akhirnya kembali kepada kita dalam bentuk yang tidak lagi utuh. Tidak semua konflik perlu diumumkan. Ada konflik yang lebih baik diselesaikan langsung, tanpa penonton, tanpa sorak-sorai, tanpa opini tambahan yang justru memperkeruh keadaan. Ada juga kebiasaan mengucapkan kalimat jujur saja sebelum mengatakan sesuatu yang menyakitkan, seolah-olah dua kata itu bisa menjadi pembenaran. Padahal, kejujuran bukan izin untuk melukai. Menyampaikan sesuatu dengan embel-embel kejujuran tidak otomatis membuatnya perlu diucapkan. Justru disitulah kita perlu bertanya, apakah kalimat ini akan membantu atau hanya memuaskan dorongan untuk berkata terus terang tanpa tanggung jawab? Kejujuran yang dewasa selalu disertai pertimbangan, bukan sekedar keberanian. Kita juga sering mengucapkan penyesalan masa lalu berulang-ulang di depan orang lain, tanpa sadar menjadikannya identitas. Kalimat seperti, memang dari dulu hidup kita begini, atau sudah terlambat untuk berubah, jika terus diucapkan akan mengunci kita dalam cerita lama. Tidak semua penyesalan perlu diceritakan berkali-kali. Ada masa lalu yang cukup diakui, dipelajari, lalu ditinggalkan. Mengucapkannya terus-menerus hanya membuat luka tetap terbuka, dan membuat orang lain ikut melihat kita sebagai versi lama yang sebenarnya ingin kita tinggalkan. Dalam dinamika keluarga, ada kalimat-kalimat yang sering dianggap wajar padahal dampaknya panjang. Misalnya membandingkan anak satu dengan yang lain, atau mengungkit kesalahan lama setiap kali terjadi konflik baru. Kata-kata seperti ini mungkin terucap tanpa niat buruk, tetapi perlahan membentuk jarak emosional. Tidak semua kekecewaan perlu diucapkan dengan cara mengungkit. Kadang yang dibutuhkan hanyalah komunikasi yang lebih jujur tentang harapan, tanpa membawa-bawa masa lalu sebagai senjata. Kita juga sering merasa perlu mengomentari pilihan hidup orang lain yang berbeda dari kita, entah soal pekerjaan, gaya hidup, atau cara mereka menjalani hari-hari. Kalimat seperti, hidup kalian kok begitu saja, atau harusnya bisa lebih, seringkali lebih mencerminkan ketidaknyamanan kita sendiri daripada realitas mereka. Tidak semua perbedaan perlu dikomentari. Ada pilihan hidup yang tidak perlu dipahami sepenuhnya untuk bisa dihormati. Diam dalam situasi ini adalah bentuk kedewasaan sosial. Ada pula kecenderungan mengucapkan rasa lelah secara berlebihan, tanpa mencari solusi. Mengatakan capek sesekali itu wajar, tetapi ketika setiap percakapan diwarnai keluhan yang sama, kata-kata itu kehilangan makna. Tidak semua rasa lelah perlu diumumkan. Ada lelah yang lebih baik direspons dengan istirahat, bukan dengan pengulangan cerita yang sama. Mengurangi kata-kata bisa menjadi langkah awal untuk benar-benar mendengar apa yang tubuh dan pikiran kita butuhkan. Dalam pertemanan, ada kalimat yang sering diucapkan saat emosi, seperti ancaman untuk pergi atau menarik diri. Kata-kata ini mungkin keluar sebagai luapan perasaan, tetapi seringkali meninggalkan bekas. Tidak semua emosi perlu diterjemahkan menjadi ancaman. Mengucapkan hal-hal seperti ini hanya akan menciptakan ketidaknyamanan dalam hubungan. Ada cara yang lebih sehat untuk menyampaikan perasaan tanpa membuat orang lain merasa bisa ditinggalkan kapan saja. Mengucapkan asumsi juga termasuk hal yang sering tidak perlu. Kita sering berbicara berdasarkan dugaan, bukan fakta, lalu menyampaikannya seolah-olah kebenaran. Kalimat seperti, pasti kalian begini karena itu, atau sudah bisa ditebak, seringkali keliru. Asumsi yang diucapkan bisa berubah menjadi kesalahpahaman besar. Tidak semua dugaan perlu diutarakan. Kadang lebih baik bertanya, atau bahkan memilih untuk tidak tahu, daripada mengucapkan sesuatu yang belum tentu benar.
Kita juga sering mengucapkan rasa kecewa dengan cara yang terlalu kasar, seolah-olah orang lain harus menanggung seluruh beban emosi kita. Padahal, kekecewaan bisa disampaikan tanpa menyakiti. Tidak semua kata kasar membuat pesan lebih kuat. Justru seringkali pesan menjadi kabur karena orang yang mendengar sudah lebih dulu terluka. Menyaring kata-kata bukan berarti menekan perasaan, tetapi memilih cara yang lebih bertanggung jawab untuk mengekspresikannya. Ada juga kebiasaan mengungkapkan detail kecil yang sebenarnya tidak relevan, tetapi bisa melukai. Misalnya, komentar jujur tentang kekurangan seseorang yang tidak bisa mereka ubah saat itu juga. Kata-kata ini jarang membantu. Kritik tanpa konteks dan tanpa solusi hanya akan menjadi beban tambahan. Tidak semua yang kita sadari perlu kita sampaikan. Kepekaan seringkali lebih berharga daripada ketepatan observasi. Dalam dunia kerja atau lingkungan sosial, kita sering mengucapkan pendapat tentang orang lain di belakang mereka dengan alasan berbagi cerita. Padahal, gosip yang terasa ringan bisa berubah menjadi api kecil yang merusak percayaan. Tidak semua cerita perlu disebarkan. Menahan diri dari mengucapkan hal-hal yang bukan urusan kita adalah bentuk integritas yang sering diremehkan. Dunia akan terasa lebih aman jika kita lebih selektif dalam berbicara tentang orang lain. Kita juga sering mengucapkan kalimat yang menutup kemungkinan, seperti tidak mungkin, sudah pasti gagal, atau percuma saja. Kata-kata ini mungkin lahir dari pengalaman, tetapi ketika diucapkan, mereka bisa mematikan harapan. Tidak semua prediksi perlu diucapkan. Kadang, membiarkan kemungkinan tetap terbuka jauh lebih berguna daripada menutupnya dengan kata-kata pesimistis. Mengomentari cara orang lain berduka atau menghadapi masalah juga sering tidak perlu. Kalimat seperti, harusnya sudah move on, atau kenapa masih sedih, seringkali lebih menyakitkan daripada membantu. Setiap orang punya ritme penyembuhan sendiri. Tidak semua proses bisa dipercepat dengan kata-kata. Dalam situasi seperti ini, kehadiran yang tenang jauh lebih bermakna daripada nasihat yang terburu-buru. Ada pula kecenderungan mengucapkan pembenaran diri terus-menerus. Menjelaskan alasan di setiap kesempatan, meski tidak diminta, seringkali justru membuat kita terlihat tidak yakin. Tidak semua tindakan perlu dibela dengan kata-kata. Kadang, konsistensi sikap dan tindakan sudah cukup menjadi jawaban. Pada akhirnya, belajar untuk tidak mengucapkan hal-hal tertentu adalah proses panjang. Ini bukan tentang menjadi pendiam atau pasif, melainkan tentang menjadi lebih sadar. Sadar bahwa kata-kata punya daya. Sadar bahwa setiap ucapan membawa konsekuensi. Kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain menafsirkan kata-kata kita, tetapi kita bisa mengontrol apa yang kita ucapkan. Disitulah tanggung jawab kita berada. Ketika kita mulai memilih kata dengan lebih hati-hati, hubungan menjadi lebih ringan. Bukan karena kita menyembunyikan diri, tetapi karena kita berhenti menambah kebisingan yang tidak perlu. Kita belajar bahwa tidak semua percakapan butuh respons, tidak semua pertanyaan butuh jawaban, dan tidak semua perasaan butuh diumumkan. Ada kelegaan dalam kesadaran ini. Menahan ucapan juga memberi ruang bagi kita untuk memahami diri sendiri. Kita jadi lebih sering bertanya, mengapa ingin mengatakan ini? Apa tujuan sebenarnya? Dan siapa yang akan terdampak? Proses ini membuat kita lebih jujur, bukan pada orang lain, tetapi pada diri sendiri. Kita mulai mengenali mana kata yang lahir dari kepedulian dan mana yang hanya lahir dari ego. Hidup bersama orang lain menuntut lebih dari sekedar kemampuan berbicara. Ia menuntut kebijaksanaan untuk tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Banyak hubungan rusak bukan karena kurangnya kata-kata, tetapi karena terlalu banyak kata yang tidak perlu. Dengan mengurangi ucapan yang tidak penting, kita memberi ruang bagi hal-hal yang benar-benar bermakna. Ketika kita berhenti mengucapkan hal-hal yang tidak penting, kita juga belajar menghargai keheningan. Keheningan bukan kekosongan, melainkan ruang untuk memahami, merasakan, dan berpikir. Dalam keheningan itu, seringkali kita menemukan jawaban yang tidak bisa diberikan oleh kata-kata. Tulisan ini mengajak kita semua untuk lebih ramah pada kata-kata. Tidak semua harus keluar, tidak semua harus dibagi. Ada kekuatan dalam memilih, ada kedewasaan dalam menahan, dan ada ketenangan dalam diam yang tepat. Dengan begitu, hidup terasa lebih sederhana, hubungan lebih hangat, dan kita terhindar dari penyesalan yang sebenarnya bisa dicegah hanya dengan satu keputusan kecil, yaitu tidak mengucapkan hal yang tidak perlu. Ada momen ketika kita merasa perlu menjelaskan diri secara berlebihan agar dipahami, padahal tidak semua orang benar-benar ingin memahami.
Kalimat-kalimat panjang yang diucapkan untuk membela diri seringkali justru melelahkan dan tidak membawa hasil. Tidak semua kesalahpahaman perlu diluruskan. Tidak semua penilaian orang lain harus ditanggapi. Ada saatnya membiarkan orang berpikir sesuai versinya, bukan karena kita kalah, tetapi karena ketenangan jauh lebih berharga daripada pembenaran. Mengucapkan terlalu banyak penjelasan seringkali hanya menguras energi, sementara diam justru menjaga martabat. Kita juga sering mengucapkan harapan kepada orang yang sebenarnya tidak sanggup memenuhinya. Kalimat seperti, harusnya kalian mengerti, atau kenapa tidak bisa seperti yang kita mau, seringkali lebih mencerminkan ekspektasi yang tidak realistis. Tidak semua orang punya kapasitas emosional yang sama. Mengucapkan tuntutan tanpa memahami batas orang lain hanya akan melahirkan kekecewaan. Ada harapan yang lebih baik disesuaikan, bukan diumumkan. Menurunkan ekspektasi seringkali lebih menenangkan daripada terus mengucapkannya dengan nada kecewa. Dalam banyak situasi, kita juga mengucapkan rasa bersalah secara berlebihan, seolah-olah itu bentuk tanggung jawab. Kalimat seperti, ini semua salah kita, seringkali terucap bahkan ketika situasinya jauh lebih kompleks. Tidak semua rasa bersalah perlu diungkapkan, apalagi jika itu hanya akan menambah beban tanpa memperbaiki keadaan. Mengakui kesalahan itu penting, tetapi terus-menerus mengucapkannya bisa membuat kita terjebak dalam peran korban. Ada tanggung jawab yang cukup diwujudkan lewat perubahan sikap, bukan lewat pengulangan kata. Kita juga sering merasa perlu mengomentari cara orang lain menjalani hidupnya, seolah-olah ada satu cara yang paling benar. Kalimat seperti, harusnya hidup itu begini, seringkali terdengar normatif, tetapi tidak relevan bagi semua orang. Tidak semua orang ingin hidup sesuai standar yang sama. Mengucapkan standar pribadi sebagai kebenaran umum hanya akan menciptakan jarak. Ada cara hidup yang tidak perlu disetujui untuk bisa dihormati. Ada pula kebiasaan mengucapkan rasa takut kehilangan dengan cara yang justru mendorong orang menjauh. Kalimat seperti, kalau kalian pergi, hidup kita hancur, mungkin lahir dari ketakutan, tetapi seringkali terasa seperti beban emosional bagi yang mendengar. Tidak semua ketakutan perlu diungkapkan secara mentah. Rasa takut yang tidak diolah bisa berubah menjadi tekanan. Menyimpan sebagian rasa takut untuk diproses sendiri, kadang jauh lebih sehat. Kita juga sering mengucapkan kata-kata yang meremehkan diri sendiri di depan orang lain, dengan harapan mendapat penguatan. Kalimat seperti, kita memang tidak sepintar itu, seringkali dimaksudkan agar orang lain menyangkalnya. Namun tidak selalu demikian hasilnya. Mengandalkan orang lain untuk memperbaiki citra diri lewat kata-kata adalah kebiasaan yang rapuh. Tidak semua keraguan perlu diumumkan. Ada keraguan yang lebih baik dijawab dengan tindakan, bukan dengan pengakuan yang melemahkan. Mengucapkan komentar spontan tanpa mempertimbangkan situasi juga sering tidak perlu. Ada waktu di mana kejujuran harus menunggu. Tidak semua momen cocok untuk keterus-terangan. Mengatakan sesuatu yang benar di waktu yang salah tetap bisa melukai. Kebijaksanaan bukan soal apa yang diucapkan, tetapi kapan dan bagaimana mengucapkannya. Menahan diri adalah bagian dari kecerdasan emosional yang sering diabaikan. Ada kalanya kita mengucapkan nasihat untuk menenangkan diri sendiri, bukan untuk membantu orang lain. Kita berbicara seolah-olah tahu jawabannya, padahal di dalam hati sendiri masih bingung. Nasihat seperti ini sering terasa kosong bagi yang mendengar. Tidak semua kebijaksanaan perlu diucapkan, terutama jika belum benar-benar kita pahami. Kadang lebih jujur untuk mengakui bahwa kita tidak tahu, daripada mengucapkan kata-kata bijak yang tidak berakar. Kita juga sering mengucapkan rasa kecewa dengan nada sindiran, berharap orang lain peka. Kalimat yang terdengar samar tetapi penuh makna tersembunyi, seringkali justru menciptakan jarak. Tidak semua kekecewaan perlu disampaikan secara tidak langsung, namun jika belum siap mengatakannya dengan jelas dan tenang, diam seringkali pilihan yang lebih aman. Sindiran jarang menyelesaikan masalah, malah sering menambah lapisan emosi yang tidak perlu. Dalam banyak hubungan kita mengucapkan kalimat yang menuntut perubahan cepat. Kenapa belum berubah juga? Seringkali terucap tanpa memahami bahwa perubahan butuh waktu. Tidak semua proses bisa dipercepat dengan kata-kata. Tekanan yang diucapkan justru bisa membuat orang semakin bertahan di tempatnya. Ada perubahan yang tumbuh lebih baik dalam dukungan diam daripada dorongan verbal yang terus-menerus. Kita juga sering mengucapkan asumsi tentang perasaan orang lain. Kalimat seperti, kalian pasti tidak peduli, atau sudah jelas kalian tidak mau, seringkali tidak berdasarkan fakta. Asumsi yang diucapkan bisa menjadi tembok dalam hubungan. Tidak semua dugaan perlu disuarakan. Bertanya atau memberi ruang seringkali jauh lebih sehat, daripada menebak lalu menyimpulkannya sendiri.
Ada pula kebiasaan mengucapkan cerita lama yang seharusnya sudah selesai. Mengulang kisah konflik atau luka yang sama berkali-kali hanya membuat kita terjebak di masa lalu. Tidak semua cerita perlu dihidupkan kembali. Ada kisah yang cukup dikenang sebagai pelajaran, bukan sebagai topik yang terus diucapkan. Mengurangi pengulangan cerita lama seringkali membantu kita bergerak maju. Kita juga sering mengucapkan komentar tentang pilihan kecil orang lain, seperti cara mereka berpakaian, berbicara, atau bersikap. Komentar ini mungkin terasa ringan, tetapi akumulasinya bisa berat. Tidak semua perbedaan kecil perlu ditunjukkan. Kadang membiarkan orang menjadi dirinya sendiri adalah bentuk penghormatan paling sederhana. Mengucapkan kelelahan mental tanpa jeda juga bisa menjadi kebiasaan yang melemahkan. Ketika setiap hari kita mengatakan betapa beratnya hidup, tanpa memberi ruang untuk hal lain, kata-kata itu membentuk realitas. Tidak semua rasa berat perlu diumumkan. Ada hari-hari di mana diam dan istirahat lebih menyembuhkan daripada mengulang keluhan yang sama. Ada juga kecenderungan mengucapkan kebenaran versi kita seolah-olah itu satu-satunya sudut pandang. Kalimat seperti, faktanya memang begitu, seringkali menutup ruang dialog. Padahal, banyak hal dalam hidup tidak hitam putih. Mengucapkan kebenaran tanpa membuka ruang bagi perspektif lain bisa membuat kita terdengar kaku. Tidak semua keyakinan perlu dipaksakan lewat kata-kata. Terkadang, membiarkan perbedaan tetap ada justru menjaga hubungan tetap sehat. Kita sering mengucapkan rasa tidak sabar terhadap proses orang lain. Kok masih di situ-situ saja? Seringkali lahir dari sudut pandang luar yang tidak utuh. Tidak semua perkembangan terlihat dari luar. Ada proses yang berjalan di dalam. Pelan, tetapi nyata. Mengucapkan ketidaksabaran hanya akan menambah tekanan yang tidak diperlukan. Ada pula kebiasaan mengucapkan pujian yang bersyarat. Kalimat seperti, kalian hebat kalau bisa begini, secara tidak langsung menciptakan standar. Tidak semua pujian perlu disertai syarat. Pujian yang tulus seharusnya tidak menuntut. Kata-kata yang tampak positif pun bisa menjadi beban jika disampaikan dengan ekspektasi tersembunyi. Kita juga sering mengucapkan kata-kata penghiburan yang terlalu cepat. Sudah, jangan dipikirkan. Atau, pasti ada hikmahnya. Seringkali terucap tanpa niat buruk. Namun, bagi yang sedang terluka, kalimat ini bisa terasa mengabaikan. Tidak semua kesedihan butuh dihibur dengan kata-kata. Kadang, membiarkan orang merasakan emosinya tanpa komentar jauh lebih bermakna. Mengucapkan ketegasan dalam bentuk ultimatum juga sering tidak perlu. Kata-kata yang memaksa orang memilih dalam kondisi emosional jarang menghasilkan keputusan yang sehat. Tidak semua masalah perlu diselesaikan sekarang juga. Memberi waktu seringkali lebih bijak daripada menekan lewat ucapan. Kita juga sering mengucapkan hal-hal yang sebenarnya ingin kita dengar dari orang lain. Ketika kita berbicara, sebenarnya kita sedang bercermin. Menyadari hal ini bisa membuat kita lebih berhati-hati. Tidak semua kata yang ingin kita dengar perlu kita ucapkan terlebih dahulu. Kadang yang dibutuhkan adalah mendengar, bukan berbicara. Mengomentari cara orang lain menyembuhkan diri juga sering tidak perlu. Setiap orang punya caranya sendiri untuk bertahan. Tidak semua cara harus kita pahami untuk bisa kita hormati. Mengucapkan penilaian hanya akan membuat orang merasa sendirian dalam prosesnya. Pada titik tertentu, kita akan sadar bahwa berbicara lebih sedikit bukan berarti hidup menjadi sempit. Justru sebaliknya, hidup terasa lebih luas. Kita tidak lagi terburu-buru merespons, tidak lagi merasa harus selalu punya kata. Ada ketenangan dalam memilih diam, ada kekuatan dalam menahan. Belajar tidak mengucapkan hal-hal yang tidak perlu membuat kita lebih hadir. Kita mendengar lebih dalam, merasakan lebih jujur, dan berpikir lebih panjang. Kata-kata yang akhirnya keluar pun menjadi lebih bermakna karena sudah disaring. Dunia yang bising tidak selalu butuh tambahan suara dari kita. Kita juga belajar bahwa tidak semua hubungan harus dipenuhi penjelasan. Ada hubungan yang cukup dijaga dengan sikap. Tidak semua rasa harus diberi nama. Tidak semua pikiran harus diberi suara. Ada keintiman dalam kesederhanaan ini. Menahan ucapan bukan tentang memendam segalanya, melainkan tentang memilih medan. Memilih kapan berbicara dan kapan diam adalah seni yang tidak diajarkan secara formal, tetapi dipelajari lewat pengalaman. Setiap kali kita menahan kata yang tidak perlu, kita sedang belajar. Pada akhirnya, hidup terasa lebih ringan ketika kita berhenti mengucapkan hal-hal yang hanya menambah beban. Kita tidak kehilangan diri, kita justru menemukannya. Dalam diam yang tepat, kita belajar mendengar diri sendiri. Dan dari sana, kata-kata yang benar-benar perlu akan menemukan jalannya sendiri.